nomor 21. Yang termasuk konfigurasi elektron golongan alkali tanah adalah golongan alkali tanah ini golongan 2A, blok S. Berarti elektron terluarnya harus ada di subkulit S. Jumlah elektron valensinya 2. Nah, ini kelihatan nih. Ini golongan 2A periode 4. Nah, kalau ini hati-hati, subkulit 4S dan 3D kan urutannya sebenarnya 4S dulu ya. Nah, jadi penulisan aslinya itu 4S2 3D10. Berarti unsur ini ada di blok D. Elektron terluarnya dijumlahkan di subkulit S dan D yang terluar jumlahnya 12. Nah, jadi unsur ini golongan 2B. Ini juga sama, subkulit 5S itu kan harusnya diisi lebih dulu daripada subkulit 4D. Jadi unsur dengan konfigurasi ketiga ini ada di blok D, jumlah elektron valensinya 12, jadi golongannya golongan 2B. Nah, yang golongan 2A itu hanya yang nomor 1 aja. Jadi pilihan jawabannya yang itu ya. Nomor 22, unsur alkali tanah yang paling tepat digunakan untuk proteksi katodik pada besi. Proteksi katodik pada besi ini biasanya memanfaatkan logam yang potensial reduksinya lebih kecil daripada besi. Nah, potensial reduksinya Mg ini kebetulan jauh lebih kecil daripada besi. Ini sekitar 2,37 volt. Kalau Fe-nya min 0,44. Nah, jadi boleh nih kita pakai magnesium untuk melindungi besi secara proteksi katodik. Jadi nanti Mg-nya dikorbankan sehingga mengalami oksidasi. Nah, elektronnya dialirkan ke Fe. Fe-nya jadi tereduksi dan Fe-nya awet. Kenapa nggak digunakan logam-logam yang lain? Mahal mungkin ya. Atau potensial reduksinya nggak sekecil Mg. Nomor 23. Larutan magnesium klorida 0,1 molal akan membeku pada suhu yang sama dengan larutan yang mana? Nah, kalau akan membeku pada suhu yang sama berarti delta TF-nya atau penurunan titik bekunya sama. Magnesium klorida penurunan titik bekunya itu sebanding dengan molalitas, konstanta penurunan titik didih, dan jumlah ionnya ya I-nya. Magnesium klorida dianggap terurai seluruhnya. Magnesium klorida ini jumlah ionnya ada 3 kan? Rumusnya MgCl2. Jadi delta TF-nya 0,3. Maksudnya menulis 0 kok jadi delta. 0,3 kF. Nah, kita cek dulu nih kalsium klorida berapa? Natrium klorida berapa delta TF-nya? Barium hidroksida berapa? Kalsium klorida ionnya ada 3. Jadi kita anggap aja terurai seluruhnya. I-nya 3. Natrium klorida NaCl jumlah ionnya 2, anggap juga terurai seluruhnya jadi I-nya 2. Barium hidroksida ini basa kuat. Jumlah ionnya 3, jadi I-nya 3. Nah, yang sama delta TF-nya dengan magnesium klorida adalah larutan nomor 1 dan 3. Nomor 24, nah ini ada reaksi yang belum setara. Kelihatannya sih reaksinya reaksi redox. Karena bilangan oksidasinya di sini ada yang naik dan turun. Yang naik itu ternyata kalsium ya, bilangan oksidasinya dari 0 jadi plus 2. Yang turun bilangan oksidasi nitrogen dari plus 5 jadi plus 2. Jumlah kalsium dan nitrogennya udah sama. Sekarang kita hitung berapa kenaikan dan penurunannya. Bilox Ca naik 2 skala, bilox N itu turun 3 skala. Jadi kita setarakan koefisien Ca dan NO3 2 kalinya jadi 3, HNO3 dan NO2-nya jadi 2. Di sini nggak ada muatan, kita langsung setarakan jumlah atom logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Kalsiumnya udah setara. Nitrogennya di kiri ada 2, di kanan nitrogennya ada 3 kali 1 kali 2, 6 ditambah 2 jadi 8 tuh nitrogennya. Jadi saya ganti ini koefisiennya menjadi 8. Atom hidrogennya di kiri jadi ada 8, jadi koefisien H2O-nya kita kali 4. Nah, jumlah atom oksigennya kita cek di kiri 24, di kanan 3 kali 3 kali 2 18 ditambah 2 ditambah 4 24 juga.
Jadi persamaan setaranya seperti ini. Koefisien kebetulan udah nggak bisa disederhanakan, jadi udah begini aja. Nah, direaksikan 4 gram padatan kalsium, AR-nya 40. Ingat, mol itu massa dibagi AR. Jadi jumlah mol kalsium yang direaksikannya 4 gram per 40, 0,1 mol. Nah, ditanya gas nitrogen monoksida yang dihasilkannya berapa liter pada keadaan RTP. Kita hitung dulu perbandingan molnya 3:2. Jadi kalau kalsium 0,1 mol, NO-nya 2/3 kali 0,1 mol. Kalau kita mau menghitung volume pada keadaan RTP, nilai RT per P-nya kan 24. Jadi langsung aja 2/3 dikali 0,1 jumlah molnya kali 24. Jadi 1,6 liter. Nomor 25, diketahui beberapa sifat fisik unsur golongan alkali tanah. Golongan 2A. Di sini ada 5 unsur A, B, C, D, E. Jari-jari atomnya kita urutkan dulu. Harusnya jari-jari atom makin ke bawah makin besar. Kita lihat jari-jari paling kecilnya di sini angka 1,1 ya, berarti B paling atas. Kedua terbesarnya 1,6 E. Terus 1,97 D. Kemudian C. Nah, yang paling besarnya A. 2,17 angstrom. Kemudian ada potensial reduksinya juga di situ. Nah, yang ditanya unsur yang merupakan reduktor terkuat. Reduktor terkuat itu biasanya potensial reduksinya paling kecil, paling negatif. Jadi yang merupakan reduktor terkuat A aja ya. Oke, nomor 26. Yang merupakan sifat-sifat unsur transisi periode keempat. Unsur transisi periode keempat itu dimulai dari unsur nomor atom 21 SC sampai Zn nomor atom 30. Nah, semuanya logam betul. Ada yang bersifat paramagnetik atau ditarik magnet betul. Ada yang kuat ditarik magnet kan, Fe, Co sama Ni. Ada yang ditarik magnetnya lemah, ada juga yang nggak ditarik magnet ya. Membentuk senyawa-senyawa berwarna ya, warnanya biasanya tergantung dari muatannya atau tergantung dari anion pasangannya juga. Membentuk ion kompleks betul. Ini terjadi karena dia punya orbital D. Nah, biasanya makin banyak orbital dia bisa membentuk senyawa kompleks karena bisa berikatan kovalen koordinasi. Berdaya katalitik ya, beberapa memang dimanfaatkan sebagai katalisator. Jadi yang benar 5-5-nya nih. Next kita ditanya konfigurasi elektron. Oh, ini bukan unsur, maksudnya ion. Ion Cu+. Nah, Cu ini nomor atomnya 29, konfigurasi elektron sebelum dia jadi ionnya gini kan ya, ditata ulang kan, soalnya biar jadi penuh dan setengah penuh. Kemudian dia melepaskan 1 elektron, berarti elektron dari subkulit 4s-nya nggak ada, dilepas. Kenapa yang dilepas nggak dari yang 3D dulu? Ingat, pelepasan elektron itu harus dimulai dari subkulit yang jumlah orbitalnya lebih dikit, lebih gampang. Nomor 28, yang mana yang memiliki elektron tidak berpasangan terbanyak? Kita tuliskan dulu aja konfigurasi elektronnya masing-masing. Nah, semua ion ini ion logam transisi periode keempat, jadi pasti penyingkatannya menggunakan argon, mewakili 18 elektron. Setelah argon urutannya kan 4s dan 3d, jadi saya gambar dulu aja. Semuanya 4s sama 3d. Ini dalam keadaan atom dulu ya, belum jadi ion. Cr mengalami penata ulangan, jadi konfigurasi elektronnya 4s1 3d5 yang terluarnya. Kalau Mn sih nggak menata ulang, biasa aja. Fe juga tidak menata ulang, Co begini, Ni seperti itu. Nah, kalau terbentuk Cr2+, berarti elektron terluarnya dilepaskan dari subkulit 4s dulu. Kemudian dari 5D.
Dari 5D-nya berarti elektronnya tinggal sisa 4. Kalau Mn 4 plus berarti 2 elektron dilepas dari subkulit 4s, 2 lagi dari 3D. Fe 3 plus berarti 2 elektronnya dilepas dari subkulit 4s dulu. Nah, 5D-nya jadi sisa 5. CO 2 plus yang dilepas elektron dari subkulit 4s saja. Ni 2 plus juga gitu. Nah, tinggal kita lihat nih keadaannya. Subkulit 3D-nya kita lihat. Kalau Cr subkulit 3D-nya jadi tinggal sisa 4 elektron. Mn sisa 3 elektron. Fe sisa 5 elektron subkulit 3D-nya. CO begitu 7 elektron. Ni 2 plus seperti itu. Pasangan elektron tidak berpasangan terbanyak ini kelihatan ada di ini ya, ion Fe 3 plus. Ada 5 elektron tidak berpasangannya. Lanjut, kita ditanya bilangan koordinasi pada ion heksacyanoferat 2. Berarti ion pusatnya Fe yang muatannya plus 2. Kemudian ada ligan cyano, Cn-nya ada 6, heksacyano. Nah, cyano ini muatannya minus 1, kalau ada 6 jadi minus 6 ya. Jadi total muatan ion ini adalah 4 min. Yang disebut bilangan koordinasi itu adalah jumlah ligan. Di sini jumlah ligannya 6 ya. Jadi gini ya. Nah, ini kayaknya agak aneh soal ini harusnya bilangan koordinasi itu jumlahnya 2 kali muatan ion pusatnya. Ini mungkin ion pusatnya Fe3 ya. Kalau Fe3 ini jadi benar nih. Jadi kalau Fe-nya 3 plus, jadi muatan ionnya nanti adalah min 3 ya. Harusnya sih begini ya yang benar. Oke, tapi kan yang ditanya bilangan koordinasi, jadi jawabannya sih tetap 6 ya. Nomor 30, kita ditanya muatan ion tetra amin tembaga 2. Ion pusatnya tembaga 2 plus. Ligannya tetra amin berarti ada ligan amin 4 buah. Amin ini tidak bermuatan, jadi total muatan ion kompleks ini ngikutin muatannya Cu2 plus. Oke, sampai nomor 30 dulu ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya.